بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين الميامين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مظلوم يا مقتول بكربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين. ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين: بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، وخمور خابت وطهرت، وحجور حمية من أن تؤثر طاعة النعام على مصارع الكرام. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, segala anugerah dan rezekinya. Tapi di antara semua rezeki, semua karunia dan semua anugerah itu, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah anugerah yang tak berdimensi, anugerah yang tak meruang, anugerah yang melampaui batas-batas fisik, anugerah yang karena itu kita rela untuk menerima duka, bahkan memburu lara, menjejakkan kaki, mengayunkan langkah, berduyun-duyun meninggalkan semua hiruk pikuk keduniawian. Dan di semua tempat, bahkan di ujung sana, siapa yang menyangka bahwa nikmat karunia, anugerah yang kita dapatkan bukanlah anugerah yang dipahami oleh orang-orang yang berada di luar Akademi Karbala. Bayangkan orang berduyun-duyun untuk berduka, orang mengeluarkan uang untuk merasakan indahnya, manisnya kaki melepuh, tubuh-tubuh terbakar surya matahari, kaki-kaki yang menembus, merajut padang Sahara,
Semuanya itu menggambarkan bahwa ada sebuah paradigma, sebuah pandangan, sebuah ideologi yang tak sama dengan ideologi mainstream, dengan apa yang sedang terjadi di sana. Inilah yang mungkin menjadi alasan bagi kita untuk rela meninggalkan semuanya, untuk rela menerima semua konsekuensinya dengan yakin, dengan mantap, dengan bersyukur, karena Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ayat dan firman-Nya justru menegaskan ada sesuatu yang tak terlihat, ada sesuatu yang karena itu kita rela untuk menjadi bagian dari sebuah apokaliptus, sebuah peristiwa pengorbanan yang tak terekam oleh pikiran-pikiran yang terkurung dalam ruang-ruang berdimensi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan sekali-kali, artinya tidak boleh sedikit pun, tahsabanna, kau mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mati. Pastilah mati. Terbunuh menurut logika yang ada di luar Akademi Karbala, di luar altar Asyura, di luar kamus syahadah Al-Husain, mati. Tapi kita disuruh untuk memahami bahwa terbunuh bukanlah mati. Jangan sekali-kali kita mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mati. Itu artinya kita mesti merasakan, memahami paradigma Karbala agar kematian tak terlihat sebagai sebuah kematian, agar ia terlihat sebagai sebuah cita-cita, agar ia terlihat sebagai sebuah keniscayaan dari sebuah eliksir cinta. Itulah yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Bagaimana Al-Husain ketika memahami bahwa realitas tidak sebagaimana orang lain melihatnya. Inilah aral mauta illa sa'adah. Aku tak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Logika apa ini? Makanya jangan heran kalau apa yang kita ingat, apa yang kita peringati tak dipahami oleh kebanyakan orang. Karena revolusi Al-Husain, revolusi melawan pandangan dunia materialisme. Ia tidak sekedar sebuah gerakan, ia bukan hanya sebuah peristiwa konflik, ia bukan hanya sebuah perlawanan, tapi sebuah ejawantah dari makna kehidupan dalam paradigma Ahlul Bait. Bahwa kehidupan terlihat indah bagi orang-orang yang memang menginginkan hidup adalah sebuah kenyamanan, sebuah keselamatan, mencari semampu mungkin segala macam peluang untuk merasakan kenyamanan, keselamatan, keamanan. Dan karena itu tak heran bila Karbala, Asyura, Al-Husain dengan semua kebesarannya minority, terlihat kecil, sedikit, tidak ada yang mengikuti. Tapi siapa yang menyangka bahwa peristiwa yang terjadi di Karbala menembus lorong-lorong waktu, dan suara teriakan Al-Husain membahana dari zaman ke zaman hingga tersahuti suara itu dalam kesadaran, dalam inti kesadaran manusia-manusia yang sadar, yang tahu bahwa kebenaran tak nyaman, kebenaran tak selaras dengan keselamatan, bahwa kebenaran memang memerlukan pengorbanan. Inilah di mana kita bisa memahami bahwa kalau kita percaya kepada Allah, dan kepercayaan itu berdasarkan sebuah kesadaran
maka tak ada lagi arti. Semua resiko harus diterima. Dan Allah Subhanahu wa taala tak berjanji. Nah, orang-orang mukmin adalah pilihan. Iman. Apa mana iman? Kita sering mendengarkan kata iman hingga terkesan seperti klise. Hingga terkesan seperti kata tak bermakna karena terlalu sering diulang. Tapi tak dipahamkan tentang substansi dan esensinya. Tapi ketika kita memahami bahwa iman adalah keseimbangan antara pengetahuan dan cinta, antara sebuah pengetahuan rasional dan pengetahuan emosional, antara akal dan hati, maka ia akan melahirkan sebuah totalitas dalam aksi, dalam tindakan yang tidak dipahami oleh orang-orang yang terkurung dalam ruang-ruang. Mana mungkin mereka bisa memahami Tuhan? Mana mungkin mereka bisa percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, sedangkan ia berbuat dosa. Berbuatlah dosa sesukamu, kata Imam Husain, kata Imam Shadiq alaihissalam. Berbuatlah dosa sesukamu, tapi jangan di hadapannya. Berbuatlah dosa sesukamu, tapi jangan di dalamnya. Itu artinya, mana mungkin orang yang memiliki iman sejelas itu, pengetahuannya sejelas itu, nalarnya menembus dinding-dinding materi, maka akan tersingkap semua hakikat. Tak lagi penting suka maupun duka, luka, aman, selamat, nyaman, tak lagi penting. Kenapa? Karena kehidupan lebih besar dari sekedar bernapas. Bahwa kehidupan lebih besar dari sekedar makan dan minum. Pada saat itu kita tak lagi peduli. Saat kita gembira, kita tidak lupa. Saat kita sedih, kita tak kehilangan arah. Likai la ta'sau ala ma fatakum. Kalau kehilangan, jangan panik. Wala tafrahu bima atakum. Kalau gembira, jangan pongah. Kehidupan adalah balancing, keseimbangan, di mana kita memahami segala sesuatu, setiap kata yang terucap, setiap kalimat yang kita ujarkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, semuanya ada jejak-jejaknya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Nah, dengan bekal iman itu, iman bukan sekedar kata, tapi totalitas pemahaman rasional. Jangan abaikan peran rasio dalam memahami segala sesuatu, agar keyakinan kita tak berubah, agar keadaan sulit tak membuat kita bingung, agar konsisten dengan segala apapun yang kita alami. Kehidupan saat ini tidak nyaman. Setiap orang punya masalahnya, punya problemnya, problem ekonomi, problem keluarga, problem hubungan antar sesama. Tapi semuanya menjadi tak berarti bila kita sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya sekarang, dan kita semuanya disuruh untuk berakselerasi, untuk melanjutkan dengan kecepatan. Fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Artinya need for speed. Kita tidak bisa menunggu orang. Silakan setiap orang memiliki tanggung jawabnya, haknya, kebebasannya untuk menentukan keyakinannya. Tapi kita adalah orang-orang yang telah memutuskan diri kita, mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari parade Karbala, menyusul kafilah Al-Husain, menyusul kafilah Zainab, bukan untuk mengulang-ulang narasi sejarah masa lalu. Al-Husain bukan hanya sosok. Jangan lupa teman-teman, kalau kita berbicara tentang Al-Husain, Al-Husain bukan hanya sosok historis. Ia adalah simbol, ia adalah manifestasi. Tapi yang lebih penting dari itu, ia adalah sistem nilai, ia adalah konsep, ia adalah gagasan,
paradigma Husainisme adalah sebuah nilai abadi yang menembus ruang dan waktu, berlaku selamanya. Dan karena itu kita tetap meneriakkan kullu yaumin Asyura wa kullu ardhin Karbala. Perjuangan dialektika antara benar dan salah, antara kesejatian dan kepalsuan, antara kemuliaan dan kehinaan akan berlaku selamanya dalam laga abadi antara benar dan salah, kapan dan dimanapun. Kalau kita berkumpul di sini, saudara-saudaraku, berkumpul adalah sebuah ritual, sebuah seremoni yang perlu dipahami oleh kebanyakan orang setelah melakukan sebuah eksplorasi, menelaah, melakukan kajian, dan menemukan bahwa agama tak cukup hanya wacana, tak cukup hanya diskursus, tak cukup hanya memahami, tapi perlu mengalami. Akal memang perlu, nalar memang urgent, vital, tapi hati itulah yang melahirkan gelora. Kalau kita memperingati Asyura, kita bersedih, tapi tidak hanya bersedih. Kalau kita bermatam, kita bersedih, tapi sedih yang berkoherensi dengan gelora. Tidak hanya sedih. Al-Husain mengatakan, hal min nasirin yansuruni, siapakah yang akan menolongku, siapa yang akan bergabung dengan kafilah syahadah. Tapi pada saat yang sama meneriakkan hayhat minadzillah, ada keseimbangan antara duka dan gelora. Ketika kita memukul dada, bukan hanya sedih, tapi kesiapan, ekspresi, kesiapan untuk menyongsong Husain setiap zaman. Dan karena itu, kalau kita memperingati Al-Husain, bukan hanya figur. Kalau kita memperingati Asyura, bukan hanya sejarah masa lalu, tapi masa kini dan masa depan. Bukan hanya Karbala yang ada di sana, tapi every land, setiap tempat adalah laga, adalah arena bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan kepada kebenaran dan penolakan terhadap kezaliman. Sebelum kita melawan kezaliman, kita melawan kezaliman diri sendiri. Ketika kita melanat, jangan lupa yang kita lanat bisa diri kita sendiri. Yang kita lawan adalah kezaliman, dan tak bergabung dengan kezaliman. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Jangan bergabung dengan orang-orang zalim, jangan berkoalisi dengan oligarki, jangan bergabung, jangan pura-pura buta tuli dengan korupsi. Jangan tak tahu apa yang harus diperbuat terhadap sebuah kezaliman struktural, terhadap kejahatan yang sistematis, terhadap chauvinisme, terhadap rasisme, terhadap semua kontra nilai-nilai keluhuran yang dikemas sebagai sebuah narasi demi menciptakan kehancuran, demi menciptakan perpecahan atas nama agama, atas semua jargon-jargon yang terlihat memikat. Kalau kita ingat ketika kita membaca Asyura, ziarah Asyura, kita membaca ziarah Asyura, dan yang kita kutuk bukan hanya Yazid sebagai onggok daging telah mati, tapi yang kita kecam adalah kontra sistem nilai Yazidisme. Kita memihak Husainisme sebagai sistem nilai, dan kita melawan-lawannya. Yazidisme yang berlaku dimanapun. Jangan kita memihak orang-orang zalim. Kezaliman bisa dilakukan oleh siapa saja. Kezaliman komunal, kezaliman struktural, bisa juga kezaliman personal,
kita melakukan kezaliman, saat kita tak peduli terhadap orang lain, saat empati kita zero, saat tak memiliki kepedulian, kepekaan terhadap kezaliman yang terjadi di antara kita. Dari situ kita memahami bahwa kezaliman adalah sumber dari semua keburukan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melakukan upacara Asyura, memperingati Arba'in, itu artinya Arba'in adalah ikrar untuk melanjutkan apa yang terjadi di Karbala. Dalam Karbala semua nilai-nilai, semua peran dimunculkan. Tak hanya Al-Husain. Al-Husain kebenaran diwakili oleh kebenaran yang maskulin, diwakili oleh Abul Fadl Abbas. Sebuah kebenaran yang gagah, yang perkasa dan berwibawa. Kewibawaan ini muncul dalam berbagai macam episode heroik, sehingga ketika tangannya terlepas, dia bukan bingung dengan tangannya yang putus, justru memikirkan girbah yang jatuh. Di Karbala ada kelembutan, kebenaran yang lembut, kebenaran yang anggun, dan itu diperankan secara total oleh Zainab. Bagaimana Zainab dengan kekuatan katanya, dengan keanggunannya, dengan keberaniannya bisa menghancurkan arogansi Yazid dan tirani Bani Umayyah. Faya ahlul Kufah, kepada ahli Kufah, kepada warga Damaskus, ya ahlul ghadri wal qatli wal khuyal. Perempuan bukan hanya berada di posisi subordinat. Karbala menghadirkan dua-duanya, maskulinitas, feminitas. Jauh sebelum orang teriak-teriak tentang feminisme, jauh sebelum orang-orang teriak untuk menuntut hak kesetaraan kaum wanita, Karbala telah mewakili itu. Di Karbala bukan hanya Ningrat, bukan hanya Abul Fadl, rembulan Bani Hashim, tapi ada orang-orang anonimus, orang-orang tak dikenal silsilah maupun nasabnya. Karbala adalah ejawantah dari sebuah sistem nilai yang rasional, yang semuanya tegak karena kebenaran. Ada Ghulam Turki, orang hanya disebut, bahkan namanya tak dikenal. Ada Jun Maula Bidar dari Afrika, tak kenal siapa namanya, tak butuh kitab sezamannya, tak butuh tes DNA. Mengapa? Karena sudah selesai. Setiap orang berpeluang untuk menjadi bagian dari revolusi Al-Husain. Siapapun, ada dua pasangan suami istri, melihat kafilah Al-Husain berangkat. Siapa mereka? Ini Al-Husain. Al-Husain siapa? Al-Husain cucu Muhammad Nabi yang ada di kitab itu. Mau kemana mereka? Mereka ke Karbala, diiring supaya dikepung di sana. Baru kawin mereka, pasangan budak. Saat itu juga mereka bergabung. Tak perlu kesimpulan terlalu jelimet. Ini bukan persoalan politik yang bisa dinegosiasikan, bisa berpindah besok begini, besok begitu. Karena menuhankan anak. Al-Quran mengatakan kita cinta anak, kita sayang anak, kita prioritaskan anak. Tetapi anak bisa menjadi musuh. Allah telah memperingatkan kita, sebagian dari istri dan anak-anakmu adalah musuh bagi kamu. Kita mungkin menjadi baik, tapi ketika kita tidak memahami otoritas, tidak memahami kewenangan, siapa yang memiliki kewenangan, maka akan bingung. Cinta anak, tapi kita dituntut bukan untuk mencintai anak. Kalau cuma cinta anak, kucing juga cinta anak. Mengapa kita perlu akal sehat? Karena kita punya kehendak. Hewan punya kehendak.
Hewan menyempurna saat memenuhi kehendaknya. Good, sebagai hewan. Tapi manusia disebut sempurna bukan ketika memenuhi kehendaknya. Justru ketika dia mampu mengendalikan kehendaknya dengan nalar. Karena itu muncul malu, muncul penyesalan, karena pelanggaran terhadap norma-norma yang dipahami dengan akal. Mau melakukan itu dosa, mau melakukan ini hina, mau melakukan ini pelanggaran. Dia mengendalikan. Karena itu tingkat kesempurnaan manusia ketika dia mampu mengendalikan kehendaknya dan memenuhi kehendaknya sesuai dengan norma-norma yang dipahami dengan akalnya. Di situ ada duka, di situ ada derita, dan karena itu Allah menggantinya dengan apa? Dengan sesuatu yang tak bisa dihitung. Sementara hewan tak memiliki, dia tak memiliki malu, dia tak punya konsep tentang keadilan. Dia berlaku sesuai dengan fitur-fitur yang karena itu ya diciptakan. Nah kita membatasi kehendak kita, merelakan diri kita untuk berada dalam sistem yang dengan itu kita terikat. Kita memahami otoritas. Apa otoritas? Otoritas adalah kewenangan Allah. Kalau kita mencintai Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, mencintai Ahlul Bait, mencintai Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Al-Husain, jangan lupa kecintaan kita semuanya harus bermuara kepada satu, yaitu Allah. Hanya Allah. Ini semuanya hanya persoalan Allah. Mengapa kita perlu meyakini tauhid? Saudara-saudara, tauhid di Al-Quran itu banyak sekali anjuran untuk bertauhid dan tidak syirik. Jangan syirik, jangan menyembah selain Allah, sembahlah Allah. Begitu banyak ayat-ayatnya. Kira-kira tentang apa? Kok begitu pentingnya? Ternyata perintah kita bertauhid bukan sekedar menyembah Allah. Karena orang-orang Quraisy juga menyembah Allah maksudnya. Mereka ini membuat berhala, tahu bahwa berhala ini bukan Tuhan. Tidak sebodoh itu. Ketika dilarang untuk menyembah berhala, mereka katakan ini hanya cara kita. Ini hanya sarana untuk menghubungkan cinta kita kepada Allah. Wa ma na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Nah, kalau kita memahami bahwa apa di balik tauhid, mengapa kita bertauhid? Bertauhid itu meyakini bahwa alam ini diciptakan oleh Allah. Semua orang juga paham tanpa menyebut Allah bahwa alam ini adalah sebuah proses, sebuah akibat dari sebuah sebab. Entah orang menyebutnya dengan Tuhan, God, Lord, Sang Hyang, Theos, apapun namanya. Pada dasarnya tidak ada orang yang keberatan untuk meyakini bahwa alam ini diciptakan oleh sebuah kekuatan adikodrati. Tauhid bukan hanya itu. Karena semua orang meyakini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Hai Muhammad, seandainya kau tanyakan kepada mereka, orang-orang yang memusuhi kamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti la yaqulun Allah. Ada la dan nun, itu artinya confirm, pasti mereka akan katakan Allah. Lalu tauhid ini apa? Untuk menyembah mereka berhala. Kita kan tidak jauh beda dengan itu. Ada Ka'bah. Ka'bah bukan Allah. Ka'bah hanya titik fokus. Lalu yang membuat tauhid ini beda, yang karena itu Nabi diperangi, diburu, diganggu. Kenapa? Karena tauhid dalam artinya yang berpengaruh dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang punya otoritas kecuali Allah. Itu mana tauhid yang membuat para bromocorah, pada Tuhan-Tuhan bertulang, pada penguasa-penguasa keberatan dan melancarkan perlawanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya. Bahwa tauhid yang memiliki implikasi praktis dalam kehidupan adalah tauhid yang meyakini bahwa hanya Allah
yang memiliki otoritas. Dan karena itu kita berkumpul di sini. Apa yang membedakan kita dengan orang? Tidak ada bedanya. Bedanya dalam menafsirkan makna tauhid. Bahwa tidak ada yang berhak antara sesama untuk mengurusi sesama. La haq li ahadin ala ahad. Tidak ada yang punya hak dominasi satu sama lain. Mengapa? Karena setara. Bahkan Nabi pun sebagai manusia tak punya hak. Yang punya hak hanya Allah. Inilah makna tauhid rububiyah. Dan karena itu kita meyakini rububiyah itu adalah al-wilayah. Innama waliyukum Allah. Hanya innama, tidak bisa dilantik orang. Mulai ini sekarang orang ini jadi wali, tidak bisa. Innama waliyukum Allah, ini dekret dari langit. Sesungguhnya yang wali asli, bukan swasta. Innama waliyukum Allah wa rasuluh. Lalu orang-orang yang beriman, iman adalah sistem gradual. Puncak keimanan adalah al-kasyf, adalah pengetahuan yang nyata, dan itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang suci. Maka dari itu ketika kita katakan wali, punya dua makna. Wali dalam arti kata pemimpin, hanya Allah, Rasul, dan orang-orang suci. Wali kedua artinya kekasih. Waliullah itu arti kekasih Allah. Wali dalam arti pemimpin hanya Allah. Tidak ada yang bisa melantik. Bukan seperti dokter yang bisa dilantik oleh pasien. Ini urusannya dengan otoritas. Ini dengan kompetisi, dengan kompetensi yang tidak setiap orang bisa melantiknya. Maka dari itu, ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik otoritas, semuanya kita yakini sebagai manifestasi, sebagai kelanjutan dari otoritas Allah, karena ada relasi antara Tuhan dan manusia yang tidak mungkin kita bisa memahami relasi eksistensialnya tanpa unsur ketuhanan di dalamnya. Dan karena itu kita mengikuti Ahlul Bait. Karena apa? Ahlul Bait bukan siapa-siapa selain merupakan ejawantah manifestasi dari Rasulullah. Jadi kalau kita bilang Ahlul Bait, Ahlul Baitnya siapa? Rasulullah. Dan karena itu suci. Kesucian ini apa? Pujian? Bukan pujian. Ia adalah sebuah konsekuensi niscaya dari fungsinya sebagai pengawal agama. Enggak ngawal agama, enggak punya fungsi apa-apa, ini tidak suci. Kesucian ini adalah sebuah sistem, mekanisme untuk menjamin bahwa agama ini lestari sepanjang masa. Ketika kita memahami bahwa Al-Husain juga berada dalam urutan otoritas itu, maka ketika ia mengalami sebuah pembunuhan, pembantaian, maka kita meratapinya. Tapi tahukah kita bahwa Al-Husain rela terbunuh untuk sesuatu yang karena itu Imam Husain membakar, membiarkan dirinya. Ya, illam yastaqim dinu Muhammadin illa biqatli faya suyufu khudini. Jadi kalau Anda merasa terkait dengan Al-Husain, dengan Ahlul Bait, bukan hanya membawa-bawa namanya tapi tak mengenal, Anda merasa terkait dengan Al-Husain, Anda berada di garda terdepan dalam derita, Anda membawa namanya, silakan yang mati dulu. Konsekuensi dari sebuah pengakuan. Al-Husain sudah membuktikan bila agama ini tidak bisa lurus, agama ini memerlukan tumbal, bukan orang lain tapi orang yang day to day, jam per jam, menit demi menit berada dalam radius terdekatnya, menghirup semerbak wahyu, melihat kemilau risalah. Nah, kalau Nabi Muhammad adalah orang yang sukses membentuk masyarakatnya, harusnya lebih sukses par excellence di dalam lingkungan yang lebih kecil darinya. Anda mengagumi karena dia mampu mendidik para sahabat, oke, good.
Menurut hukum logika tidak perlu pintar, ya harus dengan intensitas yang lebih besar, dengan kesuksesan yang berlipat ganda. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang setiap saat bersamanya. Dan kita tidak punya masalah apa-apa, hanya ingin membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak gagal, dakwanya berlaku, hidup dalam bentuk manusia-manusia yang dikadernya. Karena tidak mungkin mengubah realitas masyarakat yang baru berubah dalam sekejap. Nabi Muhammad itu dibedakan daripada nabi lain karena hemat mukjizat. Semuanya by process, naturally. Tidak bisa mengubah orang. Allah tidak ingin mengubah, dan Nabi pun tidak bisa. Kau tidak akan bisa memberi petunjuk. Ini semuanya berproses sesuai dengan hukum-hukum kausalitasnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memahami secara sosiologis bahwa masyarakat tidak bisa berubah dalam sekejap. Ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masa lalu, dengan tradisi, dengan kepentingan politik yang hanya dalam waktu sejam tidak bisa berubah, hanya dalam waktu beberapa hari tidak bisa berubah. Ada infiltrasi, ada gangguan minal mu'minin, dan disebutkan wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Misteri tidak jelas, tapi orang yang berada di dalamnya ditambah dikrit dari Allah, dijelaskan innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira, ditambah lagi dengan peristiwa hadis, ditambah lagi untuk ditegaskan man kuntu maulah fa hadza 'aliyun maulah Allahumma wali man wala wa 'adi man 'ada. Inilah untuk menjamin bahwa suksesi, bahwa pengawalan terhadap agama bukan persoalan politik, teritori di Mekah, siapa pemimpinnya, siapa gubernur. Ini hanya kontrak. Anda jangan tahu, jangan lupa, dalam sistem demokrasi pemimpin itu kacung. Pemilik kedaulatan itu rakyat. Disebut pemimpin itu metafora. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dia suatu waktu bisa dipecat, dia bisa dimakzulkan, dia dibayar, dia digaji, dia tukang yang diminta untuk mengurusi sebuah institusi, bisa negara, bisa perusahaan. Ini kepemimpinan horizontal berdasarkan kontrak. Tapi kepemimpinan dari Allah ini untuk mengawal agama, untuk mengawal umat, mewakili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bisa didasarkan. Makanya kalau kita berbicara tentang kewenangan vertikal yang kita maksud. Dan karena itu kita yakin agama ini akan lestari. Dzalika dinul qayyim. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini bukan urusan banyak-banyakan, tapi membuktikan bahwa kebenaran itu akan ada. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah. Ada yang sudah sampai, sudah merampungkan tugasnya, ada yang menanti. Wa minhum may yantazir. Di antara mereka ada yang bersiap-siap menanti. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak akan bisa mengubah sistem yang berlaku ini. Nah, kita adalah orang-orang yang menanti, bersiap-siap, mempersiapkan diri, membekali diri dengan semuanya untuk memahami bahwa mazhab ini dibenci bukan karena cara sholatnya, bukan karena cara bacaannya yang berbeda, beda-beda tipis, bukan karena pakai baju, bukan karena pukul-pukul dada, mukuli dada sendiri kok kamu yang ikut sakit, bukan karena itu, tapi karena Husainisme yang muncul dalam bentuk resistance, perlawanan, penentangan terhadap semua kezaliman. Kezaliman individual, kita bisa menzalimi orang lain. Al-Quran, wailun likulli humazah, neraka wail buat orang yang memencingkan matanya untuk merendahkan orang lain. Apalagi kata, apalagi komen, apalagi seenaknya nitip kedengkian. Pengikut Ahlul Bait sudah selesai.
Di sini siapapun yang merasa unggul harus lebih baik, berkorban lebih baik. Jangan lupa komunitas ini diganggu dari semua arah, dari dalam dari luar. Dimunculkan orang-orang yang memang sejak semula tidak pernah punya keyakinan tentang ini. Dia berkumpul, beradaptasi karena kepentingan sosial. Berkumpul di sini bersama kita, tidak bersama kita. Keburukan tidak pernah bertambah. Para pengikut keburukan tak pernah bertambah. Mereka tetap, tapi terkonsolidasi. Menjadi kelihatan banyak. Karena yang ngempet untuk mengungkapkan keburukannya menunggu momen, menunggu narasi. Ia tergoda, ia terbawa, ia tak pernah bersama kita. Lalu mulai dia menyemburkan racun-racun dalam bentuk narasi. Di sini Allah SWT menegaskan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahadi dzalimin. Jelas ketika Ibrahim telah menyempurnakan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah dalam bentuk kata dan telah menyempurnakannya, Allah berkata, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Inni ja'il beda dengan inni aja'al. Kalau aja'al itu sebuah peristiwa, tapi ja'il menjadikannya sebagai sesuatu yang eksklusif pada Allah. Artinya tidak ada yang bisa melantik seseorang sebagai imam kecuali aku. Inni ja'il linnasi, dia sebagai nabi untuk satu kaum tertentu. Ketika menjadi imam, semua orang. Kalau min dzurriyyati, bagaimana dengan anakku, cucu-cucuku? Qala la yanalu ahadz zalimin. Janjiku tak mengenai orang-orang yang zalim. Artinya siapapun dia, selama dia zalim, dia tak akan mendapatkan janjinya. Dia tidak akan mendapatkan mandatnya. Karena itu orang yang berada dalam cinta Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait, tak lagi sibuk dengan narasi-narasi yang sengaja diciptakan untuk menciptakan perpecahan, untuk menghancurkan keutuhan, dan tujuannya adalah mengundang musuh nun jauh di sana. Oh, di sini Anda merasa terikat, Anda merasa terasosiasi kepada nama-nama suci, silakan Anda berada di garda terdepan paling menderita. Tak ada jam tangan, tak perlu penghormatan. Jadi kalau Anda mengeluhkan di dalam komunitas yang telah menetapkan sesuai dengan akidahnya bahwa kesucian itulah hak prerogatif Allah yang telah diberikan kepada orang-orang yang bukan segera duduk, bukan yang mau dilayani, tapi orang-orang yang berkorban. Dan siapapun yang bersamanya, baik dia terikat secara biologis maupun terikat secara ideologis, berpeluang untuk menjadi bagian dari parade Karbala, dari akademi Karbala. Inilah yang kita lakukan. Jangan lupa, jangan ada yang mempersoalkan Balawi. Syiah di Indonesia berhutang budi kepada satu Balawi terkubur, dimakamkan di Kenep. Salat tidak boleh lagi ada narasi rasisme. Tidak boleh ada lagi orang yang mempersoalkan asal usul. Mengapa? Dari manapun asal usul Anda tak memberikan efek di komunitas ini. Ya, kalau orang di sana sedang sibuk, itu persoalan teologi mereka. Jangan kemudian kita menari dengan genderang mereka. Palestina, Gaza adalah fokus utama. Kalau ada orang punya narasi tentang ini, hindari. Jangan diberi kesempatan. Sadarkan untuk tidak membuat kita ini yang memusuhi kita sudah banyak. Antri.
dan yang siap dengan resiko sedikit. Tiba-tiba mulai muncul orang mempersoalkan. Orang yang sibuk itu, orang yang berusaha untuk diakui orang itu karena memang makannya dari situ. Tapi orang yang sejak awal tahu bahwa ini tidak memberikan efek apa-apa, dia tahu bahwa ini adalah tanggung jawab, ini adalah beban, maka dia akan selalu meminimalisir dirinya untuk terikat dengan siapapun. Karena apa yang dia lakukan mencederai nama-nama suci. Tak perlu sibuk dengan itu. Karena apabila ada orang melakukan sebuah kesalahan, oh kemakal, tak perlu sangat baik untuk memahami bahwa keburukan bisa dilakukan oleh siapapun. Lihatlah dia sebagai oknum, lihatlah dia sebagai individu sebagaimana terjadi di tempat-tempat lain. Lalu mengapa dipersoalkan? Bukan karena ada yang buruk, bukan karena ada yang berbuat buruk. Itu yang dipenjara rata-rata dari etnis apa? Yang korup, yang pelaku pelecehan seksual. Tapi kita tidak boleh membangun narasi yang sama dengan orang yang buruk. Hanya orang buruk yang bisa berbuat buruk. Hanya orang hina yang bisa menghina. Hanya orang busuk yang bisa membusukkan. Orang baik tak punya keburukan. Orang mulia tak punya kehinaan, sehingga dia tidak bisa memberikan kehinaan kepada orang lain. Mari, jangan Asyura, ritual syahadah dan milad berlalu sebagai sebuah ritual, sementara hati kita masih zalim, sementara kita punya keburukan-keburukan dalam bentuk ungkapan-ungkapan dalam hati. Asyura, Karbala adalah momentum untuk membersihkan diri, untuk memperbaharui ikrar. Likullin darajatun mimma amilu. Setiap dari kita akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang dilakukannya. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Dan semuanya kita berbuat untuk ini, meninggalkan semua kesenangan kita, rela untuk tidak dihormati. Jangan sanjung, jangan rundung. Tak perlu dihormati, karena penghormatan itu beban. Diuji itu adalah ujian. Pujian adalah ujian. Dan kita adalah orang-orang yang sudah selesai dengan itu. Jadi komunitas ini, di jalan suci ini, siapapun berpeluang untuk menjadi lebih baik. Siapapun bisa menjadi yang terdepan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azima. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang bodoh dengan orang yang tahu? Sempurnakan dirimu, muliakan dirimu, unggulkan dirimu dengan knowledge, dengan pengetahuan. Tapi jangan merawat kebencian, kedengkian. Tak perlu mendengki atas sesuatu yang memang bukan prestasi. Tak perlu bangga atas sesuatu yang memang bukan merupakan raihan. Anda layak dipuji atas sesuatu yang karena itu Anda bekerja keras. Anda layak dicela atas sebuah perbuatan yang memang Anda rencanakan. Tapi Anda terlahir sebagai siapa? Determinan. Karena itu kita tidak bisa muji orang karena wajahnya, karena raganya, karena penampilannya. Dia tidak ikut memilih itu. Ini manusiawi jauh sebelum kita beragama. Sebelum agama mengenalkan tentang akhlak, fitrah telah mengenalkan kepada kita untuk tidak zalim dalam bentuk apapun. Dan ingat, setiap kata yang kita ucapkan abadi. Abadi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Untuk itu kita merapi Al-Husain. Al-Husain karena apa? Karena anak Nabi, banyak anak Nabi. Karena cucu Nabi, banyak cucu Nabi. Tapi karena dia yang menghadirkan pengorbanan dalam bentuknya yang tak pernah muncul dalam sejarah. Dia kehilangan semuanya. Mengangkat bayi yang berlumuran darah. Bukan marah-marah, bukan menyalahkan siapapun. Anda masuk dalam keyakinan ini, Anda menjadi bagian dari komunitas ini, Anda mengalami semua gangguan, jangan minta ganti rugi. Keputusan Anda.
Anda tidak siap dengan resiko, silahkan keluar. Anda tidak diundang, juga tidak ditahan untuk keluar. In, out, silahkan. Tapi ketika berada di sini, sadari setiap orang punya kontraknya. Setiap orang punya kesadaran sebagai taklif personalnya untuk kepada Allah. Tapi harus sadar bahwa setiap kita harus memiliki sense of belonging sebagai sebuah kesatuan. Harus bisa merasakan tepo seliro, harus bisa merasakan derita sesama. Empati itu adalah yang perlu dijaga. Jangan sampai kita menari bergembira atas kegagalan orang lain. Kita sering bersyukur setelah lihat orang kecekluk, tabrakan, alhamdulillah. Ini syukurnya perlu tumbal. Kita bukan orang-orang yang menerima derita orang. Orang ketabrak, alhamdulillah saya tidak ketabrak. Orang mengalami masalah, alhamdulillah saya tidak punya masalah. Loh, apakah kalau Anda tidak ketabrak berarti Anda baik? Ada orang sakit, alhamdulillah. Apakah kalau orang sakit itu berarti tidak baik? Sakit, sehat semuanya adalah ujian. Suka duka semua ujian. Anda tahan dengan ujian. Faminhum man qadha nahbah wa minhum may yantazir. Karbala menyediakan kita untuk merasakan derita, rasakan deritanya, rasakan siksanya, rasakan nikmati lukanya. Dan karena itu segala sesuatu sudah selesai dengan kita. Bersama Al-Husain, bersama Zainab. Zainab yang mengatakan mengangkat bayi, Allahumma taqabbal hadzal qalil minal qurban. Gimana bisa memahami itu? Itu harus khatam buku Karbala. Dan di luar sana, biarkan. Kita tidak perlu harus ikut orang meramaikan. Kita punya konsistensi, menjaga komunitasnya. Dan jangan selalu kita meragukan sesuatu yang tumbuh sebagai sebuah kehendak untuk memperkuat kita. Karena gangguan maka banyak sekali. Selamatkan anak-anak muda kita dari pengaruh algoritma, dari berbagai macam jejaring sosial yang menghilangkan norma-norma, yang menghilangkan originalitas kita sebagai manusia. Terkhayal dengan simulakrum, dengan khayalan-khayalan yang tidak nyata. Perbanyak komunikasi offline kita, hubungan yang nyata, otentik dan akurat dalam kehidupan nyata kita. Ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kecil tak apa-apa, tidak apa-apa. Atom kuat karena kecil. Tapi kalau kecil juga diganggu oleh hal-hal yang tidak patut, maka berarti kita akan kehilangan Karbala. Kita menjadi tidak penting Karbala buat kita. Asyura menjadi film yang hanya ditonton, setelah selesai tak berefek dalam perilaku dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita tegaskan, kita jadikan momentum ini untuk menyegarkan kembali, menghidupkan kembali kesadaran kita untuk reposisi sebagai pengikut Ahlul Bait, siap dengan segala resiko. Karena Karbala, Asyura, Arba'in hanya bisa disingkat dengan satu kata, risiko. Sekian, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.